Shalom dan selamat malam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 12 Agustus 2025. Saudara, hari ini kita kembali belajar mengenai keluarga Kristen yang mengubahkan setiap keluarga kita, memberikan kita informasi dan juga masukan bagaimana kita bisa membangun dan membina keluarga yang takut akan Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari perjanjian lama, yaitu dalam kehidupan Yosua saat dia memimpin bangsa Israel menggantikan Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan di bawah kepemimpinan Yosua lah mereka berhasil menduduki tanah Kanaan, dan Kanaan dibagi-bagi kepada seluruh suku-suku Israel. Mari kita sama-sama belajar mengenai hal ini. Saya beri judul seluruh keluarga menyembah Tuhan. Saya ambil ayatnya dari Yosua 24 ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah ayat yang muncul saat Yosua dan seluruh umat Israel memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan di Syichem. Yosua mengingatkan bangsa Israel mengenai bahayanya mereka dalam menyembah ilah-ilah lain yang bukan Tuhan Yahweh. Dan Yosua mengingatkan mereka untuk meninggalkan semua itu dan mulai menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Yosua menantang umat Israel pada saat itu dalam ayat ini. Silakan kalau kamu mau beribadah kepada ilah lain. Kira-kira seperti itu kata-kata yang Yosua berikan. Aku tidak peduli apa yang kamu mau lakukan, tapi aku akan mengambil keputusan dan seisi rumahku. Dengan kata lain, seluruh keluarganya Yosua akan beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah figur kepala rumah tangga yang benar-benar berfungsi di hadapan Tuhan. Ini adalah figur ayah, figur suami yang Tuhan kehendaki. Memiliki keyakinan, boldness untuk berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan dan tidak goyah, dan membawa seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah engkau seorang suami saat ini? Kalau engkau seorang suami, apakah engkau sudah melakukan hal ini? Kalau belum, engkau berarti belum melakukan tugasmu sebagai suami yang baik. Tugasmu sebagai suami adalah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebagai suami adalah menjadi imam, memperkenalkan Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan kepada istri dan anak-anakmu. Kalau engkau sebagai pemimpin melempem dan tidak memiliki kemauan untuk dekat dengan Tuhan, maka keluargamu akan berantakan. Mari belajar seperti Yosua yang membawa seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan dan tidak mau mengikuti ilah-ilah asing yang bukan Tuhan. Ada berapa banyak di era ini di mana laki-laki tidak bisa berfungsi dengan baik sebagai pria dan pemimpin di dalam rumah tangganya. Seringkali malah pria-pria ini sibuk dengan hobinya, sibuk dengan teman-teman, dan tidak mau membawa anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Karena Tuhan sudah mempercayakan istri dan anak-anakmu kepada engkau. Karena itu engkau tidak boleh lalai menjalankan tugas ini. Saya pun sebagai seorang suami, walaupun saya dan Grace tidak dikarunia anak, tapi saya punya kewajiban juga untuk membimbing Grace di dalam takut akan Tuhan. Karena dia berada di bawah otoritas saya sebagai suami yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga saya. Mari ikuti teladan Yosua, sehingga kita membawa anak-anak kita ke gereja, ibadah setiap minggu. Jangan malas-malasan.
Bantu istrimu bila anak-anakmu masih kecil. Bantu istrimu mempersiapkan anak-anak untuk siap beribadah datang pagi-pagi. Dan saya bersyukur untuk jemaat GBI Immanuel, sekalipun ibadah pagi jam 8 saya melihat beberapa keluarga yang begitu komitmen membawa anak-anaknya datang sekolah minggu, membangunkan anak-anaknya untuk beribadah. Inilah yang Tuhan mau. Anak-anak itu hanya menurut saja kalau orang tuanya bisa approach dengan baik. Anak-anak itu tidak ada problem untuk dibawa ke gereja dan beribadah sekalipun pagi-pagi. Saya berharap renungan firman Tuhan ini menjadi satu pengingat yang efektif di dalam kehidupan keluarga kita. Mari suami istri bergandengan tangan berkomitmen untuk membawa anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, sehingga kita meninggalkan legacy yang indah bagi anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan ini, sehingga seluruh keluarga kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi Raja dan Tuhan atas keluarga kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, dan besok kita bangun dengan sukacita yang baru untuk menjalankan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.